Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Bu Kori. Hari ini Bu Kori akan belajar bersama dengan teman-teman tentang bagaimana melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Ya, baik. Seperti yang sudah diketahui kemarin di pembelajaran kelas bahwa pemeriksaan tanda-tanda vital itu ada 4 hal yang dilakukan: memeriksa tekanan darah, memeriksa nadi, memeriksa suhu, dan memeriksa respirasi. Baik. Alat-alat yang digunakan kurang lebih adalah seperti ini. Ada tensimeter ada berbagai macam juga ya. Ada tensimeter aneroid, kemudian ada air raksa, kemudian juga ada digital dan lain sebagainya. Kemudian kita gunakan stetoskop serta termometer dan desinfektan. Oke, baik, kita langsung saja ke pasien. Ini ada Mas Adit. Mari kita langsung ke pasien. Assalamualaikum Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Gimana, sehat, Bu? Alhamdulillah. Sudah lebih mendingan. Masih ingat dengan saya? Masih. Masih ya. Baik, saya kali ini jaga dinas pagi ini ya. Bertujuan ke sini adalah untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nanti saya periksa tekanan darah, nadi, suhu, dan respirasi Mas Adit. Kurang lebih waktunya 5 sampai dengan 10 menit. Mas Adit bersedia? Bersedia. Baik, nanti kalau pada saat kita melakukan pemeriksaan Mas Adit melakukan atau merasakan hal tidak nyaman, nanti Mas Adit sampaikan ya. Oke, kita mulai sekarang. Baik, kita doa dulu, baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberikan hasil yang terbaik. Oke, saya pasangkan mansetnya dulu. Nah, manset ini ada berbagai macam ukuran. Kita pilih sesuai dengan usia. Pasien dewasa kita pilih manset yang untuk dewasa. Caranya adalah kabelnya atau selangnya itu pastikan dia terbebas dari jeratan. Kemudian kita pilih di lengan yang tidak dipasang infus. Kita pilih lengan yang tidak dipasang infus. Kebetulan kedua lengannya tidak dipasang infus. Nah, kita usahakan kita berada di sebelah kanan pasien, ya. Pasien berada di sebelah kiri perawat. Perawat berada di sebelah kanan pasien, dan alat-alat berada di sebelah kanan perawat, supaya kita lebih mudah aksesnya. Oke, karena kita di sebelah kanan perawat, di sebelah kanan pasien, jadi saya memilih lengan kanan karena nanti yang lengan kiri kita pasangkan termometer. Kita posisikan lengan pasien supinasi, ya, lengannya supinasi. Kemudian kita bebaskan area yang mau kita pasang. Kemudian di sini ada kava cubiti, ya, kita pasangkan mansetnya nanti 2 jari di atasnya, 2 jari di atasnya. Nah, seperti ini kurang lebih. Kita pasangkan 2 jari di atasnya. Tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Pastikan kita bisa melihat sphygmomanometernya. Kemudian kita menggunakan stetoskop. Pastikan diafragmanya terbuka. Kita cek. Nah, terus kita letakkan di arteri brachialis. Kita bisa raba, kita cari denyutan yang paling teraba sebelah sini. Nah, ini bisa dimasukkan sedikit biar dia dicengkeram oleh mansetnya. Kemudian kita palpasi bagian nadi radialisnya. Menggunakan tangan kiri. Oke, ada 2 cara memeriksa tekanan darah. Saya berikan contoh untuk yang pemeriksaan pertama menggunakan palpasi nadi radialis. Jadi, palpasi nadi radialis ini hanya digunakan untuk memeriksa bagian awal, gitu ya. Jadi tidak seterusnya sampai ditemukan hasil, tidak, melainkan adalah pemeriksaan sampai nadi ketika kita pompa itu dia tidak teraba. Nah, ketika tidak teraba,
kemudian baru kita dengarkan menggunakan stetoskop ini. Saya mulai, kita pompa secara perlahan, lihat secara perlahan, namun tetap teratur. Nah, biasanya kita akan mendengar juga denyutan dari sebelah sini. Nah, di sini kita masih bisa merasakan denyutan di nadi radialis. Sampai di angka tersebut saya tidak merasakan denyutan ini, maka saya pindah tangannya ke sini. Saya tambahkan 20 sampai 30 mm Hg. Kemudian saya turunkan perlahan. Ingat, menurunkannya lebih perlahan lagi, kurang lebih 2 sampai 3 mm per detik. Saya sudah mendengar denyutan pertama. Oke, dan yang terakhir sudah, kemudian kita kempeskan. Itu adalah cara yang pertama, jadi dengan menggunakan palpasi nadi radialis. Ya, baik teman-teman, kalau kita mau mengulang, maka kita perlu menunggu beberapa menit, kurang lebih 1 sampai 2 menit. Biarkan pasien rileks, apalagi tadi kita agak lama gitu ya, karena tadi sebagai contoh kan agak lama, tapi kalau sudah dilakukan rutin, sudah lancar, maka tidak akan selama itu. Baik, sebelumnya ketika kita mau memeriksa tekanan darah, itu kita posisikan pasien terlentang tidur kurang lebih 5 menit dulu. Jadi bukan baru saja datang kemudian pasiennya kita minta tidur langsung kita periksa, tidak. Upayakan kita minta pasien untuk istirahat dulu sehingga nanti kita peroleh nadi, respirasi, suhu dan juga tekanan darahnya pun valid gitu ya. Bukan karena perubahan posisi. Baik, saya akan memperagakan yang cara kedua. Cara kedua yaitu adalah dengan kita validasi atau kita tekankan pada suara di stetoskop ini. Tidak jauh berbeda ya. Kalau tadi kita menggunakan nadi radialis sampai dengan dia tidak teraba gitu ya. Kalau yang sebelah sini saya pompa pelan-pelan sampai dengan saya bisa mendengar suara denyutannya. Contohnya seperti ini. Saya pompa sangat pelan sekali dan teratur. Nah, sampai di angka sini saya bisa mendengar denyutannya. Saya tambahkan lagi sampai saya tidak mendengar. Di angka sini saya tidak bisa mendengar lagi. Kemudian saya tambahkan 20 sampai 30. Baru saya turunkan perlahan. Perlahan 2 sampai 3 mm per detik. Nah, saya sudah bisa mendengarnya tadi. Ketika saya ragu, saya stop dulu di sini, saya naikkan sedikit. Baru saya turunkan lagi perlahan. Ya, sudah jelas sekali terdengar dan pas. Sampai ke denyutan terakhir pun terdengar jelas. Jadi seperti itu, jika tidak mantap atau ragu-ragu, bisa dinaikkan lagi dan turunkan perlahan lagi. Baik, saya sudah dapatkan tekanan darahnya. Tadi di sistoliknya ada di 110 mm Hg, kemudian diastoliknya ada di 60. Jadi tekanan darah Mas Adit kita temukan 110 per 60 mm Hg. Oke, berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan suhu, nadi dan juga respirasi. Karena untuk pemeriksaan suhu nanti masih memerlukan waktu, jadi pemeriksaan suhu saya dahulukan. Termometer yang digunakan digital, namun dia masih memerlukan waktu, jadi saya pilih menggunakan ini di lengan sebelah kiri. Saya nyalakan dulu.
kita minta pasien tolong dikeringkan dulu. Nah, biar dikeringkan dulu. Oke, silahkan dipasangkan. Sudah pas? Ya, oke, tangannya kita silangkan di bahunya, gitu ya, di depan di dadanya gitu. Kemudian kita boleh menggunakan tangan yang kiri ataupun tangan yang kanan untuk memeriksa nadi. Oke ya. Saat kita mau memeriksa nadi, nanti waktunya kurang lebih 1 menit, dilanjutkan dengan memeriksa respirasi. Ketika kita memeriksa, kita boleh sampaikan, saya mulai ya Pak, Mas, saya akan memeriksa kurang lebih 2 menit, gitu ya. 2 menit itu nanti langsung saja setelah mengukur nadi, lanjutkan mengukur respirasi. Jadi ketika kita mau mengukur respirasi tidak perlu disampaikan lagi, saya hitung nafasnya ya Pak, jangan disampaikan. Karena kalau disampaikan, pasien jadi sadar akan respirasinya. Kalau pasien sadar respirasi, dia kadang-kadang bisa menahan nafas atau mempercepat nafas tanpa apa namanya, ya tanpa bermaksud untuk mengecoh gitu ya, tapi memang apa namanya, secara otomatis seperti itu. Baik, saya mulai untuk menghitungnya. Baik, pemeriksaan nadi adalah ditemukan 88 kali per menit. Kemudian respirasinya kurang lebih 22 kali per menit. Ya, untuk memeriksa respirasi itu pilih lokasi yang paling jelas di area diafragmanya. Baik itu perutnya atau mungkin dadanya, mana yang terlihat pergerakan naik turun dari pernafasan yang paling jelas, itu yang kita perhatikan. Gitu ya. Oke, kemudian tadi apa namanya, suhunya sudah berbunyi, kita ambil dengan kita menyiapkan desinfektan terlebih dahulu. Bisa diambil ya. Kita baca 36,5 sambil kita usap bagian bawahnya. Ya, jadi ingat bawahnya diusap dengan menggunakan desinfektan. Alat-alat yang kita gunakan harus didesinfektan berikutnya. Suhunya adalah 36,5 derajat Celcius. Alhamdulillahirrabbilalamin, Mas Adit sudah selesai untuk pelaksanaan pemeriksaan tanda-tanda vital Mas Adit. Diperoleh tadi hasilnya adalah tekanan darahnya 110/60 mm Hg, kemudian nadinya 88 kali per menit, respirasinya 22 kali per menit, dan suhu Mas Adit 36,5 derajat Celcius. Alhamdulillah semuanya normal. Selamat ya Mas Adit ya, insya Allah setelah ini Mas Adit lebih membaik lagi dan bisa segera pulang lagi dan aktivitas seperti biasa. Oke. Demikian tadi pemeriksaan ini. Saya pamit dulu ke nurse station. Nanti kalau ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Mas Adit bisa mengunjungi kami di nurse station. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Tidak ada. Baik, saya mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.